selamat pagi sahabat LCD Ministry. Bagaimana kabar pagi hari ini? Tentunya dahsyat dan luar biasa dalam Tuhan. Kalau saya dan saudara boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati, kita sama-sama meyakini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Saudara, bersama dengan saya, kita akan masuk di dalam renungan pagi LCD Ministry. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Maha besar Engkau dalam hidup kami. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu melindungi kami. Yang bersyukur kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Ya Bapa yang baik, sebelum kami melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini, kami memohon berkat yang berasal daripada-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24 yang berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dan tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah pastikan kamu adalah pemenang. Sahabat LCD Ministry, setiap tahun perlombaan lari maraton diadakan di banyak tempat. Para pelari terbaik akan mengikuti perlombaan itu dengan satu tujuan, agar mereka boleh memperoleh piala atau kemenangan. Sedangkan para peserta lainnya hanya turut meramaikan perlombaan tersebut. Bagi mereka, sekedar mencapai garis akhir saja sudah cukup membanggakan. Sahabat LCD Ministry, dalam Alkitab, pengiringan kita kepada Tuhan seumpama seperti mengikuti sebuah perlombaan. Dan Rasul Paulus menyatakan hal ini sewaktu Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat Tuhan yang berada di Korintus pada zaman itu. Rasul Paulus bukanlah seorang atlet di masa hidupnya. Sehari-hari ia melakukan pelayanan setelah ia bertobat. Ia dikatakan berprofesi sebagai pembuat kemah seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2-3. Namun beberapa kali ia atau Rasul Paulus ini mengumpamakan bentuk kehidupan dirinya seperti seorang atlet yang sedang berjuang, berlari untuk mengukir sebuah prestasi dan mencapai sebuah kemenangan. Bagi Rasul Paulus, hidup bagaikan sebuah perlombaan. Dan dalam perlombaan tidak semua orang mampu mencapai garis akhir atau garis finish. Banyak orang tidak bisa mencapai garis finish, bahkan tidak bisa menjadi sebagai pemenang. Dan situasi seperti itulah yang Rasul Paulus gunakan untuk mendeskripsikan kehidupan imannya. Kata tidak tahukah kamu dalam bacaan kita merujuk kepada sesuatu yang seharusnya kita pahami sejak semula. Karena dunia tempat kita tinggal ini diibaratkan sebuah arena perlombaan. Dan kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalamnya haruslah menempatkan diri kita sebagai peserta perlombaan yang ingin mencapai juara. Dan tentunya keluar sebagai pemenang. Dan untuk masuk arena perlombaan, untuk menjadi pemenang, saudara yang terkasih sahabat LCD Ministry, tentu dibutuhkan banyak persiapan. Baik dalam hal pola latihan, ketekunan, keseriusan, disiplin, bahkan pengorbanan, kegigihan, dan lain sebagainya. Bahkan saat berlomba pun kita harus berjuang dengan sekuat tenaga, seserius mungkin agar supaya bisa mencapai hasil yang terbaik. Seperti halnya seorang atlet di gelanggang olahraga, demikian pula kehidupan iman Kristen kita di tengah-tengah dunia ini. Kita bukan saja berdiam diri, tetapi kita harus terus berlatih beribadah, berlatih membaca firman,
berlatih melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang diingatkan dalam 1 Timotius 4 ayat 7, berusaha lebih dalam lagi dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kita harus memiliki kerinduan untuk selalu mencari Dia, mampu menguasai diri kita dari berbagai godaan kedagingan yang seringkali ditawarkan dunia dengan sebuah kemasan yang sangat memikat hati. Kita juga harus tekun mempelajari firman Tuhan. Dan kemudian bukan saja kita tekun mempelajarinya, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sahabat Elsiadai Ministry, masih banyak ditemui atau didapati anak-anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa di dalam gelanggang pertandingan atau perlombaan semua peserta harus ikut berlari. Bukan karena mereka tidak tahu cara berlari, namun terkadang yang terjadi adalah banyak anak-anak Tuhan berlaku seolah-olah mereka sedang berlari, padahal sesungguhnya mereka belum berlari seperti yang dikehendaki Tuhan. Sehingga pada akhirnya terlalu banyak energi yang dikeluarkan, padahal sebenarnya mereka masih tetap berada di tempatnya semula, masih belum mau mengambil tindakan apa-apa. Dan inilah yang seringkali membuat banyak orang percaya yang memiliki kehidupan rohani tersusul oleh pelari yang lainnya. Sahabat Elsiadai Ministry, seringkali kita tidak menyadari bahwa aktivitas rohani yang kita lakukan belum bisa dikatakan sebagai langkah maju iman kita apabila kita tidak bergerak ke tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Seringkali banyak orang percaya terjebak dengan yang namanya aktivitas rohani, melayani dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan kalau kita lihat, tidak sedikit yang berputar dari satu persekutuan ke persekutuan yang lain. Bahkan ada orang yang mengukur pencapaian pengiringannya kepada Tuhan dengan keberhasilan materi atau jabatan yang dia miliki. Ini yang seringkali membuat banyak kehidupan rohani orang percaya bisa tersusul oleh pelari yang baru berlari. Karena pelari yang lainnya mereka berlari dan fokus sampai ke tujuannya, yaitu kepada Tuhan. Sahabat Elsiadai Ministry, marilah kita belajar memperhatikan pesan Tuhan bagi kita hari ini. Di dalam merayakan Natal, mari kita tetap fokus kepada hal-hal rohani. Jangan kita fokus pada hal-hal duniawi sehingga kita melupakan bahwa sekarang ini, saat ini kita sedang berada di arena perlombaan. Dan Tuhan mau setiap kita tetap berlari dan pastikan bahwa tujuan kita, arah kita, atau pastikan bahwa kita sedang berlari kepada tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sahabat Elsiadai Ministry, menghadapi Natal tidak harus dengan kemewahan dan melupakan esensi dari Natal tersebut. Pastikan tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Berlari kepada tujuan yang pasti dan jadilah pemenang di tengah-tengah dunia ini. Biarlah terang Yesus Kristus menerangi setiap langkah kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan agar supaya fokus hidup kita tetap terarah kepadanya, sehingga kita bisa menjadi pemenang-pemenang dan mendapatkan mahkota juara yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan kami bahwa kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia ini seperti berada di arena perlombaan. Ampuni kami jika terkadang kami tidak fokus kepada kehendak-Mu Tuhan, dan kami masih memikirkan hal-hal duniawi. Ampuni kami Tuhan jika kami melupakan hal-hal yang esensi tentang kehendak-Mu dalam hidup kami.
Saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk tetap fokus dan memandang Engkau. Kami mau berlari sampai kepada tujuan kami, sehingga kami boleh memperoleh mahkota kehidupan kekal yang Kau janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, agar kami dipenuhi sukacita di dalam menjalankan hari-hari kami dalam segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat RCHD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mari berlari, fokuslah tujuanmu kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi pemenang dan mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan. Jangan lupa jaga kesehatanmu, prokes seperti yang dianjurkan pemerintah. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus melindungimu, menyertaimu, dan memberkatimu sepanjang hari ini. Selamat pagi saudaraku, Shalom.